Dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang tampaknya tidak terhindarkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita memiliki pilihan untuk menghindari rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan. Namun melalui perjalanan panjang kehidupan, saya belajar bahwa ada beberapa pelajaran yang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dihadapi agar kita dapat berkembang. Seiring waktu, saya semakin tertarik dengan filsafat Stoik yang mengajarkan bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dan ketenangan. Filosofi ini tidak hanya menjadi teori bagi saya, tetapi panduan praktis dalam menghadapi kenyataan sehari-hari. Sebelum itu, tolong bantu saya dengan like dan subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga Anda. Terima kasih dan mari kita mulai. Pertama, kontrol diri, memahami batasan kita. Salah satu pelajaran yang paling sulit tetapi juga paling penting yang saya pelajari dalam hidup ini adalah tentang kontrol diri. Hidup penuh dengan situasi yang tidak bisa kita kendalikan, dari cuaca yang berubah tanpa peringatan hingga keputusan orang lain yang kadang merusak rencana kita. Ketika saya masih muda, saya merasa frustrasi karena dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan saya. Saya sering kali marah ketika sesuatu tidak sesuai harapan, dan saya menyalahkan keadaan eksternal atas kegagalan saya. Tetapi, seiring bertambahnya usia, saya mulai memahami bahwa sebagian besar dari kehidupan kita dipengaruhi oleh cara kita bereaksi terhadap situasi, bukan situasi itu sendiri. Dalam filsafat Stoik, salah satu prinsip kunci adalah membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, berkata bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Penerapan konsep ini ke dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mudah. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa marah terhadap hal-hal yang tidak dapat saya ubah hanya akan membuat saya semakin stres. Sebaliknya, saya belajar untuk menerima kenyataan dan menyalurkan energi saya pada hal-hal yang bisa saya ubah. Pikiran, emosi, dan tindakan saya sendiri. Ada momen dalam hidup saya ketika segala sesuatu tampak berantakan, pekerjaan yang tidak berjalan lancar, hubungan yang renggang, dan keadaan yang semakin rumit. Pada titik itu, saya dihadapkan pada pilihan, apakah saya akan membiarkan keadaan menghancurkan saya, atau saya akan mengambil kendali atas reaksi saya. Disinilah pelajaran tentang kontrol diri menjadi penting. Saya mulai menyadari bahwa kunci untuk mencapai ketenangan batin bukanlah dengan mengubah dunia, tetapi dengan mengubah cara saya memandang dunia. Dengan menerapkan kontrol diri, saya belajar untuk tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Dan meskipun tantangan masih ada, saya merasakan kedamaian yang lebih dalam karena saya tahu bahwa saya bertanggung jawab atas cara saya menjalani hidup. Kedua, menghadapi rasa sakit. Tidak ada yang suka menderita, tetapi rasa sakit adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Saya dulu selalu berusaha menghindari rasa sakit, baik fisik maupun emosional. Ketika saya mengalami kehilangan orang yang saya cintai, kegagalan dalam pekerjaan, atau kekecewaan dalam hubungan, saya mencoba menutup diri dari rasa sakit itu. Saya berpikir bahwa jika saya cukup kuat untuk mengabaikannya, maka saya akan baik-baik saja. Namun, semakin saya melarikan diri dari rasa sakit, semakin besar rasa sakit itu mengejar saya. Itu membuat saya merasa terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Namun, pelajaran dari filsafat Stoik mengajarkan bahwa rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, dan justru melalui rasa sakit kita bisa tumbuh. Para filsuf Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, berbicara tentang bagaimana penderitaan adalah bagian dari rencana alam semesta, dan tugas kita adalah belajar dari penderitaan itu. Awalnya, konsep ini sulit saya terima. Bagaimana mungkin rasa sakit bisa menjadi sesuatu yang baik? Namun, ketika saya mulai menerapkannya dalam hidup saya, pandangan saya berubah. Saya mulai melihat rasa sakit sebagai guru yang kuat, yang mengajarkan saya tentang ketahanan, keuletan, dan pentingnya bersyukur. Pada suatu ketika,
saya mengalami masa sulit dalam karier saya. Saya gagal mencapai tujuan yang telah saya tetapkan, dan rasa kecewa itu sangat besar. Alih-alih menyerah pada rasa frustrasi, saya memutuskan untuk menghadapi rasa sakit itu dengan kepala tegak. Saya mulai merenung, bertanya pada diri sendiri apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini. Ternyata, kegagalan tersebut membuka mata saya untuk memperbaiki cara kerja saya dan menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Rasa sakit itu menjadi titik balik dalam hidup saya, membantu saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar akan kelemahan saya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa rasa sakit bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita sambut sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ketiga, kesederhanaan, melepaskan kebutuhan yang tak perlu. Di dunia yang penuh dengan kemewahan dan godaan, sangat mudah terjebak dalam keinginan untuk memiliki lebih banyak. Saya pernah berada dalam fase di mana saya mengejar kepemilikan materi dengan harapan bahwa itu akan membawa kebahagiaan yang abadi. Mobil baru, rumah yang lebih besar, pakaian bermerek, semua itu terasa penting pada saat itu. Namun setelah mendapatkan semua yang saya pikir akan membuat saya bahagia, saya merasakan kehampaan yang tak terduga. Apa yang saya dapatkan ternyata tidak sebanding dengan apa yang saya korbankan, dan perasaan kekosongan itu tetap ada. Dalam perjalanan hidup saya, filsafat Stoik mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Stoikisme menekankan kesederhanaan dalam segala hal, baik dalam cara kita hidup maupun cara kita berpikir. Saya mulai melepaskan keinginan-keinginan yang tidak perlu dan berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Hal ini tidak mudah, terutama dalam masyarakat yang terus-menerus mendorong kita untuk mengejar status dan kepemilikan. Tetapi, semakin saya menjalani kehidupan yang sederhana, semakin saya merasa bebas dari beban dunia material. Saya mengingat kembali momen ketika saya memutuskan untuk menyederhanakan hidup saya. Saya membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak lagi saya butuhkan dan mulai mengurangi pembelian barang-barang yang tidak esensial. Hasilnya, saya merasa lebih ringan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Saya juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki banyak hal, melainkan dari menikmati hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Dengan hidup sederhana, saya menemukan ketenangan batin yang selama ini saya cari. Saya belajar bahwa semakin sedikit kita bergantung pada hal-hal eksternal, semakin kita menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Keempat, berbuat baik, kebajikan sebagai tujuan hidup. Salah satu pelajaran terpenting dari Stoikisme adalah konsep bahwa tujuan hidup kita adalah untuk hidup dengan kebajikan. Dalam filsafat Stoik, kebajikan adalah hal tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia, lebih dari kekayaan, status, atau kekuasaan. Saya pernah mengalami masa di mana saya merasa terjebak dalam rutinitas hidup yang hanya fokus pada pencapaian materi. Saya bekerja keras, berusaha mengumpulkan uang dan prestasi, namun di dalam hati saya merasa ada yang kurang. Saya bertanya-tanya apakah hidup hanya tentang mengejar kesuksesan luar, atau ada makna yang lebih dalam. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup dengan kebajikan berarti berbuat baik kepada sesama, menjadi orang yang jujur, adil, dan penuh kasih. Hal ini mulai mengubah pandangan saya terhadap kehidupan. Saya mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita peroleh, tetapi dari apa yang kita berikan kepada dunia. Saya mulai melibatkan diri lebih dalam kegiatan sosial, membantu orang lain dengan cara-cara kecil, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tindakan-tindakan ini, meskipun sederhana, memberikan kepuasan yang jauh lebih mendalam daripada pencapaian materi. Berbuat baik juga memberikan arti baru pada kehidupan saya. Saya tidak lagi merasa terjebak dalam siklus pencapaian tanpa makna. Setiap kali saya berbuat baik kepada orang lain, saya merasakan kebahagiaan yang tulus dan kedamaian yang lebih mendalam. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup dengan kebajikan adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tanamkan dalam hidup kita dan orang lain. Kelima,
Penerimaan mengatasi hal-hal yang tidak bisa diubah. Salah satu pelajaran paling mendalam dalam hidup saya adalah tentang penerimaan. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan, mulai dari takdir hingga kejadian-kejadian yang tampaknya acak. Dulu saya seringkali berjuang melawan hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Ketika saya menghadapi kegagalan atau kehilangan, saya terjebak dalam lingkaran pemikiran negatif, bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi kepada saya? Saya merasa bahwa dengan cukup berusaha atau merencanakan dengan baik, saya bisa menghindari hal-hal buruk dalam hidup. Tetapi, realitas tidak selalu demikian. Filsafat Stoik mengajarkan konsep penting yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini bukan berarti pasrah atau menyerah, tetapi menerima setiap peristiwa dalam hidup, baik maupun buruk, sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setelah saya mulai menerapkan prinsip ini, hidup saya berubah. Saya mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan saya, dan itu tidak apa-apa. Alih-alih melawan, saya belajar untuk berdamai dengan situasi yang tidak bisa saya ubah. Ini memberikan kebebasan mental yang luar biasa, karena saya tidak lagi terjebak dalam kemarahan atau kekecewaan. Ada satu momen ketika saya kehilangan kesempatan yang sangat saya harapkan dalam karier saya. Saya merasa hancur, tetapi melalui ajaran Stoik saya belajar untuk menerima kenyataan bahwa mungkin hal itu bukanlah yang terbaik untuk saya saat itu. Dengan menerima keadaan, saya bisa melepaskan rasa frustrasi dan melihat peluang baru yang sebelumnya tidak saya sadari. Prinsip penerimaan ini mengajarkan saya bahwa kehidupan akan selalu penuh dengan hal-hal yang tak terduga, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Penerimaan tidak berarti kita pasif. Justru, dengan menerima realitas, kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan sikap positif. Keenam, ketahanan mental. Membangun kekuatan melalui tantangan. Ketahanan mental adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan. Dalam hidup saya, ada banyak momen di mana rasanya semua hal seolah melawan saya. Masalah pribadi, tekanan dari pekerjaan, atau bahkan krisis yang tidak terduga. Awalnya, saya merasa goyah, sulit untuk tetap tenang, dan seringkali menyerah pada perasaan putus asa. Saya ingin menyerah, merasa bahwa dunia terlalu keras dan beban yang saya tanggung terlalu berat. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa tantangan adalah bagian alami dari hidup, dan ketahanan mental adalah sesuatu yang bisa kita bangun dari dalam. Marcus Aurelius dalam Meditation sering mengingatkan dirinya bahwa hidup penuh dengan kejadian yang tidak terduga, dan bahwa kita harus siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan ketenangan dan kekuatan. Prinsip ini mengajarkan saya bahwa, daripada takut terhadap masalah yang akan datang, kita harus bersiap untuk menerimanya dan melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk menguatkan diri. Saya mulai mengubah cara pandang saya terhadap kesulitan. Setiap kali saya menghadapi tantangan, saya berusaha melihatnya sebagai latihan untuk ketahanan mental saya. Saya tidak lagi melihat masalah sebagai sesuatu yang harus saya hindari, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Semakin sering saya menghadapi kesulitan dengan tenang, semakin saya merasa kuat secara mental. Saya belajar untuk tidak terbawa emosi negatif, tetapi untuk tetap fokus pada solusi. Hal ini tidak hanya membuat saya lebih kuat, tetapi juga lebih damai di tengah-tengah kekacauan. Dalam jangka panjang, ketahanan mental inilah yang membantu saya tetap stabil meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terakhir, kematian, pengingat akan ketidakabadian kita. Kematian adalah topik yang sering kali kita hindari, tetapi itu adalah kenyataan yang tak terelakkan. Sebagai manusia, kita cenderung hidup seolah-olah kita akan ada selamanya. Saya pun dulu hidup dengan pola pikir seperti itu. Saya menunda-nunda untuk melakukan hal-hal yang penting, berpikir bahwa saya masih punya banyak waktu. Namun, ketika saya kehilangan seseorang yang sangat saya cintai, segalanya berubah. Kehilangan itu menjadi pengingat bahwa hidup ini rapuh dan singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan akhir perjalanan kita tiba. Filosofi Stoik menekankan pentingnya memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati.
bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat untuk menjalani hidup sepenuhnya. Setelah menghadapi kematian secara langsung, saya mulai menghargai setiap momen dalam hidup saya dengan lebih dalam. Saya tidak lagi menunda untuk melakukan hal-hal yang saya anggap penting, seperti mengejar impian atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang saya cintai. Setiap hari menjadi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Kematian bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, melainkan sesuatu yang harus kita terima sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Setelah saya memahami konsep ini, saya merasa lebih damai dalam menghadapi kenyataan hidup. Saya menyadari bahwa setiap momen yang kita miliki adalah berharga, dan saya mulai hidup dengan lebih bermakna. Saya mulai melihat kehidupan sebagai anugerah, bukan sebagai sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang tak terpisahkan, dan dengan menerima kenyataan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna dan berani. Ketujuh pelajaran ini, dari kontrol diri hingga penerimaan, merupakan kebutuhan dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Mereka bukan pilihan, melainkan jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kedamaian batin, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Filsafat Stoik telah memberikan saya panduan yang kokoh untuk menghadapi dunia yang tidak pasti, dan saya yakin bahwa setiap orang bisa mendapatkan manfaat yang sama dari prinsip-prinsip ini.